Belum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifat wa fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Allah salam. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat yang beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan dan para sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwa dalam mencintai sosok baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana dalam sebuah kitab disebutkan Muhammadur Rasulullah akmalul insan, bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah paling sempurna manusia, baik dari segi tabiatnya, perilakunya, akhlak lainnya, tutur sapanya, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dengan para sahabat, itu adalah kesempurnaan yang luar biasa. Dan dari sejak kelahirannya, Nabi Muhammad itu sudah memberikan warna yang luar biasa, syafaat kepada orang lain. Dari sejak lahir, orang kafir pun yang bangga dan bahagia dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW itu mendapatkan syafaat Nabi, yaitu Abu Lahab. Karena dia merasa senang dengan keponakannya yang lahir, maka kemudian dia bisa membebaskan budaknya. Maka pada setiap hari Senin, sejak kelahiran Rasulullah SAW, maka kemudian diangkat adabnya oleh Allah SWT karena memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Satu hal lagi, bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Kemudian ibundanya Aminah. Dan disusukan oleh seorang wanita luar biasa dari perkampungan di Arab yang bernama Halimah. Dari empat nama itu menunjukkan kesempurnaan luar biasa Nabi besar Muhammad SAW. Pertama Abdullah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah yang luar biasa. Sampai kemudian Allah menyematkan nama Allah disandingkan dengan Muhammad Rasulullah SAW. Ketika kita misalnya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai miftahul jannah, pintu daripada apa, kuncinya surga, maka itu disandingkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kemudian yang kedua Aminah, itu menunjukkan bahwa sifat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin. Al-Amin di sini menunjukkan bahwa dari sejak kecil Nabi Muhammad sudah mempunyai gelar Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Dan kemudian Halimah punya sifat hilim, yaitu lembut hatinya, selembut saya. As-sa'adah. Sa'adah itu menunjukkan kebahagiaan. Jadi orang yang benar-benar mencintai Rasulullah akan dibahagiakan dan akan bahagia bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian syafaat yang bisa kemudian kita tunjukkan daripada perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kalau misalnya ketika disusukan pertama kali oleh Halimatus Sa'diyah, maka kalau menyusudi susu kanannya, maka dia tidak akan pernah menyusudi susu kirinya. Beda dengan Bang Farhan. Kalau kita selain Nabi Muhammad itu pasti rebutan. Kalau yang kanan tetap dia yang kanan sampai patah. Itu salah satu kesimpulan dari sejarah Bisa aja. oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau Nabi Muhammad misalnya datang ke suatu tempat, maka itu mendapatkan syafaat. Misalnya Yastrib itu adalah daerah yang sangat kumuh dan itu tidak berharga pada saat itu. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah, maka kemudian menjadi Madinatul Munawwarah, itu menjadi kota yang luar biasa dan harga tanah. Subhanallah. Allah Ini Akbar. menunjukkan bahwa setiap Nabi Muhammad SAW menginjakkan di tempat manapun itu memberikan syafaat luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu ada syafaat yang khusus, ada yang kemudian yang umum. Kalau yang khusus ketika misalnya Nabi Muhammad misalnya jadi rebutan, ketika berwudu maka air wudunya itu jadi rebutan pasangan. Jadi sungguh Rasulullah itu sangat luar biasa. Bahkan teman-teman dan saudara-saudara yang beriman,
bahwa Nabi Muhammad tidak hanya sosok pribadi yang lembut, tetapi dikala agamanya dilecehkan, maka Nabi Muhammad merupakan orang yang pertama menegakkan agama Allah, yaitu al-Islam. Kita lihat misalnya bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai asyja'an nas, artinya orang yang paling berani di antara sekian banyak manusia. Rasulullah kalau misalnya berperang, Rasulullah bukan di belakang layar, tapi langsung tampil ke depan. Padahal umur beliau sudah menunjukkan 55 tahun. Ini luar biasa. Jadi Rasulullah SAW sampai kemudian memimpin perang itu 29 kali. Nah, kita berperang dengan apa? Mau dibawa ke Gaza aja gak berani gitu kan? Mau disuruh donasi sumbangan aja ke sana gak berani. Oleh karena itu maka perilaku dan contoh Rasulullah ini penting untuk kita jadikan sebagai jalan dan sarana untuk kita menata kehidupan ke depan agar bisa meniru jejak baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini kalau nanti terlalu banyak nanti udah 7 menit. Cukup ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.